sekitar pukul 07.16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil, dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Barada Muhammad Kurniadi Sutio kini dinaikkan pangkatnya jadi Baratu Anem. Muhammad Kurniadi gugur saat terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua. Anggota Brimob asal Aceh ini bertugas di Papua sejak 2020. Berdasarkan data riwayat hidup yang kami peroleh dari Detikcom langsung dari Kasubag Humas Polres Aceh Tamiang Ibtu Untung Sumaryo, Kurniadi merupakan anggota Peleton 5 Kompi 3 Batalion C Resimen Kedua Pasukan Pelopor Kadung Halang Bogor. Anak ketiga pasangan Zaki Syah dan Hartini MJ ini lulus pendidikan Brimob pada 2019. 2 bulan setelah masuk kesatuan pada Mei tahun 2020, Kurniadi ditugaskan dalam Operasi Nemangkawi 2020 sejak tanggal 1 Juli tahun 2020 hingga tanggal 28 Februari tahun 2021. Kurniadi kembali mendapat penugasan dalam Operasi Nemangkawi 2021 terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2021. Anggota Brimob kelahiran tanggal 10 Juli tahun 1998 ini berasal dari Desa Johar Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Untuk menjelaskan, Kurniadi rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Johar. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Imam Asfali turut berduka atas gugurnya Kurniadi. Almarhum merupakan pahlawan kusuma bangsa yang telah membela tanah air, menjaga kedaulatan NKRI, jelas Imam dalam keterangannya. Rumah orang tua Barada Muhammad Kurniadi Sutio di Kampung Johar, Karangbaru, Aceh Tamiang dipenuhi pelayat sejak Minggu, tanggal 26 September tahun 2021 pagi. Sebuah tenda berukuran besar yang didirikan di halaman depan rumah silih berganti diisi pelayat. Kondisi di dalam rumah pun tak jauh berbeda, warga terlihat penuh melantunkan surah Yasin secara bergantian. Barada Muhammad Kurniadi Sutio merupakan anggota Brimob yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB atau Organisasi Papua Merdeka OPM di Papua, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021 pagi. Ayah almarhum, Zaki Syah, 55, mengatakan kabar duka ini ia terima langsung dari Komandan Sang Putra sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Meski sempat terkejut, Zaki Syah tetap berpaya tegar. Dia anak baik, manja sama kami, kata Zaki Syah dengan suara bergetar. Zaki menjelaskan almarhum merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara. Seorang abangnya merupakan prajurit TNI yang bertugas di Solo. Dia anak nomor 3, yang pertama kakaknya, kedua abangnya anggota Kostrad di Solo, yang kecil masih kuliah, beber Zaki. Berdasarkan informasi yang diterimanya, jenazah putranya akan tiba di Aceh Tamiang pada Senin, tanggal 27 September tahun 2021. Sejauh ini rencananya pemakaman akan dilakukan di Taman Pemukiman Keluarga. Dia pernah berwasiat kalau meninggal kuburkan di dekat kuburan Atok, persis di kaki Atok, ungkapnya. Meski begitu, Zaki masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak Polri. Karena sempat ada wacana pemakaman dilakukan di Makam Pahlawan.
Kontak tembak itu terjadi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Kontak tembak itu bermula ketika KKB menembaki Polsek Kiwirok. Betul, kontak tembak di Mako Polsek Kiwirok, ujar Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito ketika dikonfirmasi Detikcom, Minggu, tanggal 26 September tahun 2021. Cahyo menjawab pertanyaan wartawan betul tidaknya KKB menembaki Mapolsek Kiwirok terlebih dahulu. Ini merupakan kelanjutan dari sederet ketegangan yang terjadi di Kiwirok, Papua, beberapa waktu terakhir akibat ulah KKB. KKB dengan keji membakar puskesmas di Kiwirok hingga menganiaya dan melecehkan tenaga kesehatan. Korban berjatuhan akibat kekejian KKB di Kiwirok. Suster Gabriela meninggal akibat serangan KKB. Seorang anggota TNI, Pratu Ida Bagus Putu, kemudian gugur dalam baku tembak dengan KKB saat hendak mengevakuasi jenazah Suster Gabriela. Imbas serangan KKB yang belum berakhir, aparat TNI Polri mengungsikan warga distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, untuk sementara waktu karena teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata KKB, mengancam keselamatan warga. Berdasarkan keterangan tertulis Satgas Humas Nemangkawi, Sabtu, tanggal 25 September tahun 2021, aparat TNI Polri menyediakan pesawat untuk mengangkut para pengungsi pagi ini. Kegiatan evakuasi dipimpin Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito dan tim Satgas Nemangkawi. Setelah situasi kondusif, warga yang dievakuasi dapat menentukan apakah kembali ke distrik Kiwirok atau akan bersama kerabat atau keluarga yang ada di Oksibil maupun Jayapura, kata Wakasatgas Humas Nemangkawi Kompol Rudi Hartono.